Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudaraku sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Liturgi yang Benar. Saudara, betapa berbahayanya liturgi yang diselenggarakan tanpa pengertian yang benar. Karena hal ini berpotensi menipu jemaat dan menempatkan jemaat dalam kebodohan atau kesesatan. Kita harus memahami bahwa liturgi atau kebaktian di gereja bukanlah segalanya dalam hidup kekristenan. Liturgi sebenarnya hanya sebuah pertemuan bersama yang acaranya diatur sedemikian rupa agar tertib. Tetapi bukanlah ibadah dalam arti lengkap atau utuh. Pada umumnya liturgi disusun dan dikemas sedemikian rupa agar memberi kesan khidmat, berwibawa, agung, dan rohani. Sejatinya liturgi yang semakin dielaborasi dengan berbagai variasi justru malah semakin syarat dengan kepura-puraan dan sandiwara. Sebenarnya hal ini terjadi karena pengaruh agama-agama suku atau agama-agama yang tidak mengenal kebenaran Allah. Ya, bagi mereka seremonial atau upacara agama atau dalam konteks kita liturgi itu adalah segalanya. Artinya yang menentukan kualitas hubungan dengan dewa mereka. Itu kalau agama-agama pada umumnya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kehidupan Kristen yang benar. Kekristenan adalah jalan hidup, yaitu hidupnya Yesus. Bukan sekedar jalan hukum atau kegiatan seremonial seperti agama-agama pada umumnya. Liturgi bukanlah ibadah yang sejati atau yang sebenarnya. Bukan, karena ibadah yang sejati adalah penggunaan potensi jasmani dan rohani secara maksimal bagi Allah dalam sepanjang hidup. Tentu segala sesuatu dilakukan untuk kepentingan kerajaan Allah atau bagi kemuliaan Allah. Inilah sebenarnya saudaraku yang dimaksud oleh Yang Mulia Tuhan kita Yesus Kristus, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ini sebenarnya maksudnya. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran adalah sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, kapanpun, dimanapun, dan melalui segala hal. Sejatinya inilah liturgi kehidupan yang sejati, yaitu seluruh kehidupan kita dan di sepanjang waktu hidup kita. Dalam liturgi orang Kristen hanya mengucapkan kalimat yang memuat doksologi, pujian penyembahan, pengucapan kredo, mendengarkan khotbah, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilakukan tanpa pertaruhan segenap hidup. Yang penting adalah bagaimana membuat liturgi itu seakan-akan bisa mewakili relasi dengan Allah. Wah, ini kan akhirnya menjadi formalitas, saudaraku. Padahal kekristenan yang sejati pertaruhannya adalah segenap hidup, bukan hanya 1-2 jam dalam ruangan kebaktian. Kalau orang Kristen tidak mempertaruhkan hidupnya guna mengikuti Yesus setiap saat, atau tidak meneladani hidupnya Yesus setiap saat, maka liturgi itu menjadi munafik, pura-pura bersandiwara. Nah, dalam hal ini pergi ke gereja dan mengikuti liturgi justru membuat orang makin besar dosanya, makin banyak, karena makin munafik. Hidup sehari-harinya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Lalu waktu di mimbar, waktu di liturgi, maksudnya berakting seakan-akan dekat dengan Tuhan. Aspek yang dapat menyesatkan banyak orang Kristen dalam liturgi adalah mereka merasa sudah menghayati kehadiran Allah secara penuh dan benar, padahal penghayatan terhadap kehadiran Allah haruslah dalam kehidupan setiap hari dan dalam segala peristiwa kehidupan yang mereka alami. Sering liturgi hanya membawa seseorang pada sebuah fantasi mengenai Allah dalam liturgi, tapi bukan dalam perjumpaan pribadi dengan Allah secara real setiap hari, saudaraku. Sebenarnya hal ini secara tidak langsung merupakan sikap melecehkan Allah, di mana seakan-akan Allah adalah Allah yang cukup puas jika umat berinteraksi hanya melalui seremonial atau upacara agama atau liturgi itu. Ini sebenarnya pelecehan.
Seakan-akan Allah cukup puas disuap, ya. Allah cukup puas yang mendapat persembahan liturgi itu. Orang-orang Kristen yang memiliki pemahaman seperti ini pasti orang-orang Kristen yang kualitasnya rendah. Mereka tidak memiliki kesetiaan yang sejati kepada Kristus dan biasanya hanya setia kepada lembaga gereja dan tokoh-tokoh agamanya atau penganjur doktrin yang mereka yakini benar. Kadang-kadang mereka mensejajarkan doktrin tokoh-tokoh yang mereka kagumi itu seakan-akan sejajar dengan Alkitab. Aduh, saudaraku, kalau orang hanya berliturgi dan merasa menghayati Allah secara lengkap dan utuh, mereka tidak akan sanggup mempercayai Allah dengan benar pada saat-saat kritis. Mereka tidak sanggup. Sebab menghayati Allah itu harus setiap saat, kapanpun, dimanapun, melalui segala hal. Jadi ketika orang di ujung maut atau dalam situasi sangat genting, pada saat seperti itu baru orang membuktikan apakah keyakinannya akan Allah itu sudah benar, natural, benar. Jadi kalau orang menghayati kehadiran Allah hanya pada waktu di gereja, ia tidak akan sanggup menghadapi realitas-realitas yang dahsyat seperti realitas ketika seorang ada dalam bahaya, dalam ancaman, apalagi di ujung maut, orang baru sadar bahwa imannya belumlah iman yang benar. Apa yang saya kemukakan ini tidak bermaksud menghalangi orang melakukan liturgi, saudaraku. Saya hanya mau menegaskan bahwa tidak mungkin seseorang bisa menghayati Allah dalam waktu sesaat pada waktu di gereja saja. Bagaimanapun seseorang bisa menghayati keadaan Allah dalam satu kali kesempatan liturgi kalau setiap harinya mengalami Tuhan. Jadi seorang bisa menghayati keadaan Allah dalam liturgi kalau setiap harinya mengalami Allah. Tapi kalau setiap harinya tidak mengalami Allah, tidak mungkin bisa menghayati keadaan Allah pada waktu liturgi. Nah, sebenarnya banyak liturgi yang diselenggarakan hanya seperti sebuah sandiwara rohani, sandiwara agama. Allah yang benar adalah Allah yang mestinya dihayati setiap saat dalam perjumpaan real, di mana hal ini membangun sikap hormat dan takut kepadanya secara pantas. Jadi bukan hanya pada waktu kebaktian itu, tapi setiap harinya. Justru penghayatan dalam kehidupan secara konkret setiap hari itulah yang dapat membangun kekristenan yang sejati, saudaraku. Allah yang hidup dan berjanji menyertai kita adalah pribadi yang berkenan berurusan dengan kita, yang berkenan berurusan dengan kita setiap saat dalam segala hal. Karena dari pencobaan hidup setiap saat itulah Allah sebagai Bapa mendidik kita agar kita dapat menjadi serupa dengan putranya. Lewat pencobaan, lewat kesulitan, lewat hajaran, Bapa mau mendidik kita. Inilah inti keselamatan. Jika tidak demikian berarti keselamatan tidak pernah dialami atau tidak pernah dimiliki. Allah sebagai Bapa yang mendidik kita, anak-anaknya, supaya kita ini mengambil bagian dalam kekudusannya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 9 dan 10. Agar kita serupa dengan Yesus. Allah berurusan dengan kita itu agar kita memiliki karakter anaknya, yaitu Yesus itu sebagai model. Supaya suatu hari kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaannya dan menikmati kemuliaan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Jadi saudaraku, sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan setiap saat, kapanpun dan dimanapun merupakan liturgi yang benar, liturgi yang sesungguhnya. Puji Tuhan, saudaraku, kebenaran ini luar biasa. Kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.